Dengan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kota Pekanbaru akan melakukan praktik coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya sendiri, yaitu dengan Esi Talia SPD dari SMP Negeri 13 Pekanbaru, dan dengan rekan saya di sebelah kanan, Saya Nuraini SPD CGP Angkatan 8 dari SDN 26 Pekanbaru. dan rekan saya di sebelah kiri, Saya Siti Julaika SPD CGP Angkatan 8 dari SDN 153 Pekanbaru. bersama fasilitator kami yaitu Ibu Lailatul Badriah dan pengajar praktik kami yaitu Bapak Popi Harisandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eci, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu Siti. Ibu Siti apa kabar ini? Ya baik juga Bu Eci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu Eci. Baik. Di mana saya di sini akan melihat, menilai, kemudian saya akan mengamati praktek coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Nur Aini. Pada hari ini saya bertindak sebagai pengamat dalam praktek coaching Alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu saat coaching. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Ibu hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Siti sudah sebagai pengamat saya pada hari ini. Nah, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh, konsentrasi terhadap kegiatan coaching kita hari ini. Baiklah Bu Esi, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan spesifik yang ingin Ibu coaching lakukan? Baik Bu Siti, kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan dilakukan adalah rencana aksi nyata si coachee, di mana si coachee dapat membuat rencana aksi nyata dari pengalaman-pengalaman yang dialami atau dilaluinya coachee yang disampaikan ke saya. Baiklah, rencana aksi yang akan disampaikan si coachee nanti ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Ibu saat coaching nanti, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atau dari permasalahan yang dialami oleh coachee. Oh, baiklah. Permasalahan, jadi artinya coaching menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapi. Kemudian selesai pertanyaan saya untuk kegiatan awal ini ya Bu Esi. Silakan Ibu lakukan coaching dengan coachingnya, kemudian lakukanlah praktek dengan Alur Tirta. Saya akan mengamati. Silakan lakukan. Terima kasih Bu Esi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuraini. Ada yang bisa saya bantu Bu Nuraini? Iya Bu Esi, jika tidak keberatan, saya ingin ngobrol dengan Bu Esi. Oh iya, boleh Bu. Barangkali ada yang bisa saya bantu. Oh iya, apa yang ingin Ibu Nuraini sampaikan kepada saya ini terkait masalah Bu Nuraini? Mana tahu bisa nanti saya kasih solusi atau dari permasalahan yang Bu Nuraini hadapi. Dan apa yang ingin dicapai oleh Bu Nuraini dalam pembicaraan kita ini? Saya rasanya kurang semangat untuk mengajar Bu. Kenapa Bu? Ibu sakit ya? Tidak sakit Bu, Terus ada masalah apa Bu? masalah dalam mengajar saja Bu. Oh, coba Ibu ceritakan kepada saya apa masalah yang Ibu hadapi. Saya segan dan malu dari depan sekolah Bu. Loh, kok bisa segan? Emangnya Ibu berbuat apa? Saya kemarin mendapatkan teguran dari kepala sekolah saat beliau supervisi saya di kelas. Oh, jadi Ibu ditegur karena hasil supervisi yang dilakukan kepala sekolah. Iya Bu. Kalau begitu coba Ibu jelaskan apa materi yang Ibu ajarkan dan apa metode yang dan sumber belajar yang Ibu gunakan dalam mengajar saat di supervisi tersebut. Saya mengajar tentang rantai makanan pada pembelajaran IPA. Metode yang saya gunakan ceramah dan tanya jawab.
sedangkan media pembelajarannya tidak ada. Kemudian saya tetap mengacu pada kurikulum. Apa saya salah? Oh begitu ya. Ibu tadi katakan tidak menggunakan media pembelajaran. Nah kira-kira apa hambatan Ibu Nuraini jika menggunakan media pembelajaran dalam mengajar? Karena tadi Ibu sampaikan ke saya, Ibu tidak menggunakan media pembelajaran. Apakah ada hambatan? Saya kesulitan dalam menggunakan dan memilih media yang cocok untuk mengajarkan materi rantai makanan ini. Menurut saya tanpa media saya juga bisa mengajarkan materinya, Bu. Oh begitu. Apa sudah Ibu bandingkan bagaimana respon siswa ketika Ibu mengajar menggunakan media dengan ketika Ibu tidak mengajar itu tidak menggunakan media? Sudah. Memang ketika saya mengajar dengan menggunakan media, siswa lebih bersemangat, aktif, dan kondisi kelas lebih kondusif. Terbalik suasananya ketika saya tidak menggunakan media. Siswa lebih banyak diam dan kondisi kelas agak lebih kaku. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Inilah harapan Bapak Kepala Sekolah mungkin kepada Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ya, seperti Ibu menggunakan alat peraga yang lengkap, seperti ice breaking juga, infocus, dan model pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Saya rasa juga begitu, Bu. Nah, kira-kira apa rencana Ibu Nuraini untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang, pembelajaran yang selanjutnya? Sepertinya saya harus menggunakan media pembelajaran seperti Iya. yang disebutkan tadi, menggunakan infocus dan lebih bisa memilih media pembelajaran dalam setiap materi yang saya ajarkan. Nah, itu Ibu tahu, saya sangat setuju apa yang Ibu sampaikan. Nah, lalu apa strategi yang Ibu akan lakukan untuk mewujudkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran untuk pembelajaran ke depan? Saya harus memilih media-media pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Nah, tepat sekali Ibu Nuraini. Saya sangat senang sekali mendengar alasan atau solusi dari Ibu Nuraini. Kira-kira apa kesulitan Ibu dalam menyiapkan media pembelajaran? Saya kesulitan jika menggunakan media elektronik, Bu. Seperti pemasangan proyektor atau fokus misalnya. Oh, jadi Ibu terkendala dalam pemasangan LCD proyektornya ya? Oh, seperti itu. Benar sekali, Bu. Selanjutnya, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk melanjutkan rencana perbaikan pembelajaran yang akan datang? Saya akan belajar cara menggunakan media pembelajaran yang berbasis elektronik, Bu, agar pembelajaran saya menarik perhatian siswa. Oh, begitu ya. Jadi dalam melancarkan untuk mencapai tujuan Ibu tadi, siapa yang akan membantu Ibu nanti untuk menjalankan komitmen Ibu tersebut? Saya rasa Ibu bisa membantu saya karena kelas kita kan berdekatan. Lagian, Bu, Ibu kan sudah terbiasa menggunakan proyektor. Oh iya, baik Bu. Saya siap membantu Ibu untuk memasang proyektor jika Ibu perlukan. Terima kasih, Bu Esi. Sama-sama Ibu Nuraini. Alhamdulillah ya Bu Eci, coaching dan coachingnya sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik, di mana tadi saya melihat alur pesertanya sudah terlihat, kemudian di kegiatan akhir juga ada pertanyaan untuk Ibu coachingnya sebagai coaching ya. Kemudian yang pertama yang ingin saya tanyakan, indikator keberhasilan apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Indikator keberhasilan dari diskusi yang telah saya lakukan tadi yaitu adalah bagaimana si coach yang akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi berdasarkan solusi-solusi tadi yang akan dilakukannya. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Tadi Bu coaching akan menjadi pendengar yang aktif, berfokus pada kondisi yang sangat baik sudah dilaksanakan. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai? Oh ya. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa saya akan menjadi pendengar yang aktif dan menghadirkan diri secara penuh dan ingin meningkatkan keterampilan saya dengan mengajukan keterampilan berbobot atau saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, tadi sudah saya rasakan pada saat diri saya menghadirkan diri secara penuh, saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan atau solusi dari kegiatan kita hari ini, yang mana si coach ini dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Baik sekali Bu. Ya.
Jadi ketika kita bisa menghadirkan diri secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menggali sendiri solusi psikologi atas permasalahan yang dia hadapi. Keterampilan seperti itulah yang diharapkan dalam praktek coaching ini. Terima kasih banyak Ibu Eki. Saya bangga sekali menjadi pengamat pada praktek coaching kali ini. Semoga menjadi pembelajaran yang membuat kita semua bisa melakukan praktek coaching ke depannya. Kemudian saya akhiri ya Bu Eki ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nuraini pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, baiklah. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu Aini ya. Di mana saya di sini akan melihat Ibu Aini dalam melakukan praktek coaching, yang mana Ibu Aini sekarang ini adalah bertindak sebagai coach ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan melihat alur-alurnya Ibu gitu ya. Dan juga akan saya sampaikan itu adanya rubrik penilaian dalam melaksanakan coaching. Saya akan mengamati praktek coaching yang Ibu berikan bersama Ibu Siti Julaika. Nah, pada hari ini saya bertindak sebagai pengamat dengan praktek coaching alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Nuraini ya. Oke, yang pertama itu pertanyaan saya itu adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu Nuraini kembangkan Ibu pada coaching hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Hesi sudah sebagai pengamat saya pada hari ini. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh konsentrasi terhadap kegiatan coaching hari ini. Oke, baik Bu. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan spesifik yang ingin Ibu coaching lakukan? Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan adalah rencana aksi psikoci, di mana psikoci dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang dialami coach yang disampaikan ke saya. Oh begitu, baik Bu. Jadi rencana aksi yang akan disampaikan psikoci nanti ya berarti ya. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya nih untuk Ibu coaching nih, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coach. Oh begitu. Oh ya baik. Permasalahannya jadi artinya coach menemukan sendiri solusi permasalahan yang coach hadapi. Selesai pertanyaan saya untuk kegiatan awal ini ya Bu Nuraini. Nah, silakan Ibu coaching dan coach melakukan praktik coaching sesuai alur Tirta dan saya akan mengamati. Silakan. Berarti Ibu jadi coach ya Bu ya. Jadi yang Ibu Siti Julaikanya itu sebagai coaching. Baiklah, saya akan melakukan pengamatan dengan penilaian rubrik penilaian yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu telah memberikan atau meluangkan waktunya untuk saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nuraini. Waalaikumsalam Bu Siti. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jika tidak keberatan, saya boleh minta waktunya Bu sebentar. Boleh Bu Siti, barangkali saya bisa bantu. Oh ya, apa yang ingin Ibu sampaikan dalam pembicaraan kita hari ini? Dan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita hari ini? Iya Bu, saya ini akhir-akhir ini Bu kurang semangat Bu dalam mengajar Bu. Kenapa? Ibu sakit? Tidak Bu, cuma pilek-pilek sedikit lah Bu. Tidak sakit-sakit kali Bu. Terus ada masalah apa Bu? Masalah dalam mengajar Bu. Coba Ibu ceritakan apa masalahnya sama saya. Kemarin Bu, kami kan ada supervisi tuh Bu dari kepala sekolah. Jadi Bu, di kelas saya itu kan ada anak yang kurang fokus Bu dalam belajar. Nah itu saya jadi nggak enak sama kepala sekolah nih Bu. Kira-kira gimana ya Bu ya untuk mengatasinya? Kok bisa? Emangnya Ibu berbuat apa? Nah kemarin tuh Bu waktu kegiatan belajar mengajar
misalnya ke temannya minjam pensil ke sini, sementara saya kan mau menjelaskan pelajaran. Nah, sudah saya kasih gambar, sudah saya putarkan video, tapi anak ini masih kurang fokus dia, Bu. Oh iya Bu. Jadi Ibu ditegur karena hasil supervisi yang Ibu lakukan di depan kepala sekolah. Betul sekali, Bu. Kalau begitu coba Ibu jelaskan apa materi yang Ibu ajarkan dan apa metode serta sumber belajar yang Ibu gunakan dalam mengajar saat di supervisi. Waktu itu, Bu, waktu di supervisi saya mengajar menggunakan pertama ceramah, Bu. Kemudian setelah itu saya meminta anak untuk tanya jawab, kemudian saya sediakan menonton video dengan infokus. Tapi anak yang aktif ini sepertinya masih kurang puas, mungkin harus ada hal-hal baru. Jadi itulah, Bu, kenapa saya ditegur oleh kepala sekolah. Jadi harus menguasai anak semuanya, Bu. Oh itu ya. Jadi tadi apa hambatan Ibu dalam mengapakan anak-anak biar fokus, lebih aktif belajarnya, lebih bagaimana belajarnya? Saya kesulitannya ini menguasai anak ini, Bu, karena anak ini kan anak saya ada 35 ya, Bu ya. Kemudian media sudah saya berikan, kemudian pembelajaran aktif sudah saya berikan, tapi kok kurang fokus. Mungkin saya kekurangannya di sini, Bu. Bervariasi seharusnya saya berikan speaking agar apa anak tidak bosan, mungkin sih itu ya, Bu ya, atau bagaimana ya, Bu ya? Oh begitu. Apa sudah Ibu bandingkan bagaimana respon siswa ketika Ibu menggunakan pembelajaran yang bervariasi dengan speaking atau tidak bervariasi? Iya, Bu, sudah, Bu. Memang ketika saya mengajar menggunakan media dan menggunakan speaking, nyanyi-nyanyi, permainan, anak lebih semangat, Bu, dan lebih fokus. Itu sih, Bu. Oh, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan. Mungkin inilah harapan Bapak sekolah kepada Ibu agar bisa memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi terhadap anak. Saya rasa juga begitu, Bu. Nah, kira-kira apa rencana Bu Siti untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang? Sepertinya saya selain menggunakan media, kemudian menggunakan diskusi, tanya jawab, saya harus ada hal-hal menarik berupa speaking. Nah, itu pakai gerakan-gerakan atau nyanyi kayaknya, Bu. Mungkin anak lebih semangat lagi lah, Bu. Itu rencana saya, Bu. Setuju. Apa strategi yang Ibu lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Nah, strategi saya selain bervariasi, menyenangkan, nah saya memilih speaking itu yang sesuai dengan usia anak kelas 4, sehingga materi yang saya ajarkan itu jadi lebih menyenangkan. Tepat sekali, Bu. Saya sangat senang mendengarnya. Apa kira-kira kesulitan Ibu dalam menyiapkan segalanya? Mungkin saya harus ada teladan atau contoh, karena saya kan nggak pandai nari nih, Bu, nggak pandai gerakan-gerakan untuk contohkan dengan anak. Mungkin saya nanti akan meminta bantuan orang lain tentang kesulitan saya ini, Bu. Oh, Ibu terkendala dalam mempraktekkan. Jadi selanjutnya komitmen apa yang Ibu lakukan untuk melanjutkan rencana perbaikan pembelajaran yang akan datang? Komitmen saya itu ya, Bu, karena saya kurang speaking praktek menari, agar anak bisa melakukan speaking yang saya lakukan, mungkin saya akan belajar dari YouTube dan belajar dari teman-teman yang eskul yang pandai menari. Nah, itu mungkin nanti saya datangkan juga ke kelas untuk membantu saya itu, Bu. Mungkin minggu depan lah, Bu. Jadi yang dapat membantu Ibu itu kawan-kawan Ibu yang untuk menjalankan komitmen ini. Ya, dari teman yang mengajar di eskul, kemudian dari teman saya yang pandai menari. Mungkin itu, Bu, yang akan membantu saya. Tapi saya juga nanti harus meminta persetujuan kepala sekolah dulu. Itu, Bu. Kapan kira-kira Ibu akan menghadap kepala sekolah? Ya, kira-kira saya mungkin minggu depan tuh, Bu, setelah saya membuat RPP, saya membuat persiapan, nah baru saya ajukan. Kemudian mungkin minggu depan, Bu, saya persiapan. Jadi minggu depan ya, Bu ya. Semoga semuanya lancar. Dan bagaimana harapan Ibu setelah kita membicarakan permasalahan ini?
Ibu lebih senang karena dengan kita berdiskusi seperti ini kita mempunyai solusi. Kemudian yang tadinya saya mikir-mikir apa ya yang akan ide-ide baru, ternyata sudah terpecahkan dengan kita diskusi hari ini, Bu Aini. Terima kasih. Terima kasih Bu, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Nuraini, praktek coaching kita pada hari ini telah berjalan dengan baik dan juga sudah terlihat pada saat melakukan praktek coaching tadi sudah terlihat ada alur ceritanya gitu. Nah, kemudian di kegiatan akhir ini setelah melakukan coaching saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Nuraini terkait sebagai coach ya Bu Nuraini. Oke. Nah, ini yang pertanyaan saya yang pertama itu, indikator keberhasilan apa yang menjadi capaian pengembangan yang diinginkan? Indikator keberhasilannya dari dalam diskusi ini adalah bagaimana si coach yang akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi berdasarkan solusi-solusi tadi akan dilakukannya. Oh begitu ya Bu ya. Pada saat praktek coaching tadi, Ibu bertindak sebagai coach itu akan menjadi pendengar yang aktif dan berfokus pada coaching. Sangat baik dilaksanakan, telah terlihat pada saat coaching tadi. Nah kemudian kompetensi apa yang Ibu inginkan gitu akan tercapai? Tadi ya Bu, di awal sudah saya sampaikan bahwa saya akan menjadi pendengar yang aktif dan menghadirkan diri secara penuh dan ingin meningkatkan keterampilan saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah saya rasakan pada saat diri saya menghadirkan diri secara penuh, saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan atau solusi dari kegiatan coaching hari ini. Baik sekali Ibu yang bertindak sebagai coach tadi. Jadi ketika kita bisa menghadirkan diri secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot pada saat coaching sehingga bisa menggali sendiri solusi si coaching atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, keterampilan seperti itulah yang diterapkan dari praktek coaching kita hari ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini praktek coachingnya telah berjalan dengan baik dan si coachingnya juga telah mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coaching di sekolahnya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Saya bangga sekali menjadi pengamat di praktek coaching ini. Semoga menjadi pembelajaran yang membuat kita semua untuk melakukan praktek coaching ke depannya. Baiklah Ibu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu, di mana saya di sini akan melihat, menilai, menggunakan rubrik penilaian, kemudian saya akan mengamati praktek coaching yang diberikan bersama Ibu Esi Talia. Pada hari ini saya bertindak sebagai pengamat dengan praktek coaching alutsista, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Ibu pada hari ini? Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menjadi pengamat saya pada hari ini. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh, konsentrasi terhadap kegiatan coaching ini. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan spesifik yang ingin Ibu coaching lakukan? Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan dilakukan adalah rencana aksi si coach, di mana si coach dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang dialaminya, kemudian yang disampaikannya kepada saya. Baik, jadi rencana aksi yang akan disampaikan si coach nanti. Pertanyaan terakhir untuk Ibu coach, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Oh ya, baik. Permasalahan jadi artinya coach menemukan sendiri solusi permasalahan
yang Koci hadapi. Selesai pertanyaan saya untuk kegiatan awal ini ya Bu. Ya, Silakan Ibu Coach dan Koci melakukan praktek coaching sesuai alur cerita dan saya akan mengamati. Silakan. baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Esi, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, jika Ibu tidak keberatan, Ibu lagi sibuk Bu. Saya ingin ngobrol nih dengan Ibu. Boleh Bu, saya sedang tidak sibuk. Oh iya, apa yang ingin Ibu sampaikan dalam pembicaraan kali ini? Dan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita? Ini Bu, saya rasa untuk saat ini itu saya kurang semangat Bu untuk belajar. Kenapa Bu? Belajar. Ibu sakit ya? Tidak sih Bu. Terus ada masalah apa Ibu Esi? Gini Bu, saya kurang semangat itu terkendalanya itu dalam mengajar Bu. Oh gitu, coba Ibu ceritakan apa masalahnya? Gimana ya Bu ya, saya segan malu bicarakan ke Ibu. Loh, kok bisa? Emangnya Ibu kenapa? Enggak Bu, pada saat saya mengajar di dalam kelas, tiba-tiba kepala sekolah itu lewat di depan kelas saya mengajar. Jadi kepala sekolahnya itu masuk ke kelas. Jadi dilihatnya lah saya sedang mengajar. Mungkin pada saat itu saya hanya melakukan pembelajaran itu tidak menggunakan alat peraga atau infokus. Jadi saya dapat teguran dari kepala sekolah. Oh, jadi Ibu Esi ditegur oleh kepala sekolah. Iya Bu. Kalau begitu, coba Ibu jelaskan apa materi yang Ibu ajarkan dan apa metodenya serta sumber belajarnya yang Ibu gunakan dalam mengajar. Kemarin itu Bu, pada saat kepala sekolah itu lewat dan masuk ke dalam kelas saya, itu saya materi yang saya ajarkan ke anak itu terkait materi bilangan bulat Bu. Dan pada saat itu saya tidak ada menggunakan alat peraga sama sekali dan juga tidak menggunakan LCD proyektor. Saya hanya menggunakan secara garis besarnya saja. Saya hanya menyebutkan misalnya angka 1 itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi anak itu tidak melihat ada apanya gitu Bu, seperti alat garis bilangannya itu tidak ada, alat peraganya juga tidak ada gitu. Nah, jadi walaupun begitu kan saya tetap mengacukan kepada kurikulum gitu. Apa saya salahnya Bu? Oh gitu ya Bu Esi ya. Tadi Ibu katakan Ibu mengajar tidak menggunakan media pembelajaran. Kira-kira apa hambatannya Bu? Kenapa Ibu tidak menggunakan media pembelajaran dalam mengajar? Saya kesulitan Bu dalam menggunakan LCD proyektor karena saya tidak terbiasa menggunakan LCD proyektor Bu. Dan juga saya itu memikirkan juga Bu, apa ya kira-kira alat peraga atau media yang cocok saya gunakan untuk materi bilangan bulat ini gitu. Nah, jadi menurut saya tanpa media itu saya juga sudah bisa mengajarkan materi itu kepada peserta didik saya Bu Siti. Oh begitu ya Bu Esi. Apa sudah Ibu bandingkan bagaimana respon siswa jika Ibu mengajar menggunakan media dan tidak menggunakan media? Sudah Bu, sebenarnya dulu saya pernah Bu menggunakan media pembelajaran ini. Memang saya melihatnya ketika saya menggunakan media pembelajaran seperti LCD proyektor, peserta didik saya itu semangat dan senang Bu gitu. Nah, terus siswanya itu lebih bersemangat, aktif, dan juga kondisi kelas itu dia lebih kondusif. Nah pada saat saya melakukan pembelajaran itu tanpa menggunakan media, nah siswa itu lebih banyaknya diam gitu, tidak terlihat aktif, dan juga kondisi kelas itu sepertinya kaku Bu. Nah di situ kepala sekolah itu melihat tidak adanya semangat peserta didik saya itu dalam proses pembelajaran dengan saya. Oh begitu Bu, saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah Ibu lakukan dan menurut cerita Ibu sudah membandingkan. Kemudian mungkin itulah harapan dari kepala sekolah kepada Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi Ibu. Saya rasa juga seperti itu sih Bu. Oh, nah kira-kira apa rencana Ibu Esi nanti untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang? Mungkin seperti ini mungkin ya Bu ya. Kalau untuk kedepannya itu melihat dari perbandingan itu, mungkin kedepannya saya menggunakan media pembelajaran Bu gitu. Media pembelajaran seperti LCD proyektor, terus juga memperbanyak alat peraga pada saat pembelajaran.
Nah, dan juga saya juga tidak akan lupa menggunakan ice breaking agar anak-anak itu lebih semangat dan fokus dalam pembelajaran. Oh, setuju sekali itu Bu Esi. Apa strategi yang Ibu lakukan untuk mewujudkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi? Gini Bu, kemarin saya kan ada buka YouTube ya Bu ya. Nah di situ saya melihat Bu berbagai macam alat peraga Bu. Nah misalnya seperti garis bilangan itu Bu, gurunya itu membuat alat peraga itu dari kertas karton Bu. Nah jadi di situ dijalankannya seperti ada gambar orang, jadi dijalankan misalnya pak polisinya gitu atau gambar orangnya itu melangkah ke kanan sejauh 5 satuan. Nah kira-kira berhentinya di bilangan apa. Nah jadi rencana saya juga ingin menerapkan pembelajaran yang seperti media pembelajaran ini di kelas yang akan saya ajarkan nanti gitu. Dengan materi yang saya ajarkan, dan juga saya akan tetap konsisten melakukan ice breaking juga di dalam kelas. Begitu, tepat sekali itu Bu. Saya sangat senang mendengarnya. Kira-kira kalau itu digunakan, ada nggak kesulitan yang Ibu hadapi dalam menyediakan media pembelajaran? Gini Bu, sebelumnya kan saya juga sudah pernah menggunakan LCD proyektor, tapi tidak terlalu sering, dan itu pun saya dibantu oleh teman saya Bu, karena saya memang tidak terlalu bisa untuk menggunakan LCD proyektor ini gitu. Jadi kesulitan saya dalam pemasangan LCD proyektornya. Oh begitu ya Bu, dalam pemasangan LCD proyektor. Nah selanjutnya komitmen apa yang Ibu lakukan untuk melanjutkan rencana perbaikan pembelajaran yang akan datang? Nah saya akan komitmen ke depannya itu Bu, saya akan belajar cara menggunakan media pembelajaran yang berbasis elektronik Bu, agar pembelajaran saya itu menarik perhatian siswa. Iya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu itu? Gini Bu, kalau saya rasa Bu, untuk yang membantu saya itu ada itu Bu, guru IT di sekolah saya. Nah mungkin bisa saya minta bantu dengan Pak An. Alhamdulillah ya Ibu, coach dan coach sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik, di mana tadi sudah terlihat alur ceritanya. Kemudian di video terakhir ini ada pertanyaan untuk Ibu coach. Yang pertama, indikator keberhasilan apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, terima kasih. Indikator keberhasilan dari dalam diskusi ini adalah bagaimana si coach yang akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi berdasarkan solusi-solusi tadi akan dilakukannya. Kemudian yang kedua ya Bu, tadi Ibu akan menjadi pendengar yang aktif, berfokus pada coach yang sangat baik sudah dilaksanakan. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Baik Bu, tadi di awal sudah disampaikan bahwa saya akan menjadi pendengar yang aktif dan menghadirkan diri secara penuh dan ingin meningkatkan keterampilan saya dengan mengajukan pertanyaan keterampilan yang berbobot. Tadi sudah saya rasakan pada saat diri saya menghadirkan diri secara penuh, saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan atau solusi dari kegiatan coaching hari ini. Baik sekali Ibu. Jadi ketika kita bisa menghadirkan diri secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menggali sendiri solusi si coach atas permasalahan yang dia hadapi. Keterampilan seperti itu yang diharapkan dari praktek coaching ini. Terima kasih banyak Ibu, saya bangga sekali menjadi pengamat di praktek coaching hari ini. Semoga menjadi pembelajaran yang membuat kita semua untuk melakukan praktek coaching ke depannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.